Alet. Good morning, Alet. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat pagi, hari pertama di tahun baru 2019 ini kita malamnya. Kamu jadi kameramen. Kita menginap di sebuah resort yang namanya Kaliandra. Ini juga jangan goyang-goyang begini. Kita menemukannya tidak sengaja di booking.com karena memang trip ini kan cuma beli tiket perginya doang, Banyuwangi, habis itu kita bebas kemana. Terus kita memutuskan untuk ya udah ke arah Bromo deh. Dari Bromo kemana ya? Cari-cari deket situ. Perigen ternyata ada Kaliandra Resort ini dan ternyata bagus banget, 45 hektar dan kita ini ada di gedung rumah kolonial. Gedung barunya baru diresmikan 4 bulan yang lalu. Keren, nanti kita muter-muter, oke? Ini kita nginep di sini nih. Wow. We are here, sarapannya antik bener. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. 1, 2, 3, go! Action! Hai guys, kita lagi di breakfastnya Kaliandra. Abis breakfast di situ, kasih lihat tuh, keren deh. Wow, tempat breakfastnya keren. Terus kita santai-santai di gazebo yang disediakan untuk umum ini. Ini aku, guys. Kebalik dong nanti orang ngeliatnya. Oh, ada kereta kencanan. Jadi ini ada kereta dan di sini keretanya ada ID-nya. Kalau misalnya di sini tulisannya G dan T. G dan T ini singkatan dari nama orang, namanya Greet, G-R-E-E-T. Tapi kalau karena ini nama Belanda, pronounce-nya jadi berbeda. Pronounce-nya adalah Greet. Nah, Madam Greet ini adalah Madam Greet namanya. Itu adalah ibu dari Bapak Atmaja Cipto Biantoro selaku founder. Neneknya. Ini Ibunya. Ibu. Dan kereta ini kalau pernah jalan-jalan ke Solo, pernah ke Keraton Solo, pasti kan ada foto Sultan dan keretanya. Dan kereta kalau sudah dimiliki oleh satu sultan, didesain oleh satu orang, tidak akan dimiliki oleh orang lain. Ini mendapatkan nominasi sebagai rumah terbaik di Indonesian Design Award di Bali di tahun 2013. nominasi. Gitu. Iya, bukan nominasi tapi terbaik. Wow. Memang juara 1. Waduh. Ya iyalah. Bos, keren banget rumahnya, Bos. Kalau nggak juara, heran gue menjurinya. Apa yang bisa ngalahin ini? Ya, tapi dalam kategori kan ada kategori ini kategori European. Masih masuk kategori European kan? Ini juga halaman-halaman Italia kayak gini kan? Tas kiri ada maze-nya gini. Masa sih Abang tahu udah pernah Pak ke sana? Bos, belum pernah. Lihat majalah doang kan? Bener, paling ke Roma doang kita. Biskuit. Ini lebih gede daripada kompleks saya. Labirinnya doang. Saya tidak akan kasih tahu mana yang original karena kalau saya kasih tahu takutnya masnya bawa pulang. Kalau kuningan mah mahal banget. Ini Villa Leduk. Villa Leduk. Nah, jadi Villa Leduk ini dibangun 1997 dengan konsep Old Palladian Style, yang mana ciri khas dari Old Palladian Style itu yang pertama adalah bangunannya yang simetris. Nah, contohnya bangunan yang tengah ini kalau kita lihat yang wings kanannya, Wing kanan, ha? kalau wings kanannya ukurannya 80, pasti ada wings kiri yang ukurannya 80. Sama ya, ini sama ini tuh sama. Sama. Terus juga ada seksi bagian kiri kanannya juga harus persis. Berarti tuh kalau gedung yang bangunan di sebelah situ, seharusnya di sebelah sana juga ada dong. Iya.
Ada juga? Kalau yang besar bukan. Oh, enggak. Nah, jadi bangunan Villa Ludwig ini yang pertama adalah yang ini namanya main building. Nah, jadi bangunan besar ini nggak ada kamarnya sama sekali. Ini nggak ada kamarnya? Nggak ada. Lah terus tinggalnya di mana si Sebelah kanan. Pak Atmaja? Nah, sebentar. Nah, yang sebelah kanan ini hanya untuk dining room. Lebih tepatnya yang tempat syuting tenggelamnya kapal Van Dijk, makan malamnya. Oh. Nah, itu makan malamnya di situ. Ini bangunan utama ini nggak ada kamarnya. Nggak ada kamarnya. Di sini bangunan Yang wing kanan wing kanan ini dining makan room. doang. Iya, kemudian yang wing kiri untuk living room doang. Oh, di sini tempat tinggalnya, di sini makan. Kita cuman kamarnya 4. Tempat makan. Umpel-umpelan. Tempat makannya lebih gede daripada rumah kita. Kemudian rumah yang sebenarnya, Ya Allah. rumah yang sebenarnya itu yang pojok itu. Nah, yang pavilion timur. Oh, itu pavilion. Nah, pavilion timur. Kalau ada pavilion timur, karena simetris pasti ada. Pavilion kanan. Oh, pavilion kanan. Yang mana pavilion barat itu salah satu kamarnya adalah kamar favoritnya Ibu Dewi Soekarno. Oh, Ibu Dewi Soekarno juga sering nginep di sini. Iya. Sekalipun Cipto Biantoro ini lahir dari keluarga bisnismen dan dia sudah kaya raya sejak muda, untuk membangun rumah ini dia juga masih bekerja, dan ini hasil keringatnya sendiri, yang mana rumah ini dipersembahkan kepada Madam Grey tersebut atau Ibu Dara Oh, Cinta. ibunya. Wah. Nah, jadi rumah ini kebetulan Bapak Atmaja ini lulusan drafter. Nah, jadi dia gambar sendiri rumahnya. Edan. Kemudian rumah ini ceritanya, ini yang mau saya cerita. Nah, yang mau di-share juga oleh Pak Atmaja kepada semua orang yang datang ke sini. Jika kalian punya mimpi, gambarlah mimpi itu. Nah, kemudian setelah kalian gambar, taruhlah gambar itu di belakang pintu kamar. Nah, itu mensugesti kalau kita mau tidur kan pasti lihat gambar itu. Nah, ketika waktu itu beliau berangan-angan, saya akan memimpikan rumah itu. Nah, ketika bangun tidur, nah kita kan setiap mau aktivitas pasti buka lagi tuh pintu, ngelihat lagi gambar itu. Nah, itu mensugesti diri saya akan Motivasi bekerja ya? keras untuk mengejar rumah impian saya itu. Akhirnya bisa dibangunlah rumah ini. Jadi kalau punya mimpi ditulis saja. Aku mimpinya banyak, satu rumah mimpiku semua. Saya akan menggambar di balik pintu ada figur laki-laki, terus perempuan 4. Maksudnya itu adalah Berani loh, berani. maksudnya itu asisten-asisten yang membantu saya mewujudkan mimpi-mimpimu, Nak. Ini adalah sebuah bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika. itu tuh NKRI, Bos. Ini contoh nyata, silakan diceritakan. Jadi gini, founder kita namanya Bapak Atmaja Cipto Biantoro, lahir dari tiga bersaudara. Yang pertama namanya Bapak Santo. Nah, Bapak Santo ini dia seorang pemeluk Muslim, dan Bapak Atmaja sendiri anak kedua dia pemeluk agama Buddha, dan Pak Lishan anak ketiga dia pemeluk Kristen. Jadi di keluarganya agama bukan warisan, karena agama itu soal hati dan pilihan hidup. Makanya ketika ngumpul ya benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda dalam satu juga. Sampai keturunannya pun itu tidak dilarang, bahwasannya agama itu benar-benar bukan warisan di keluarganya. Emang pilih Sesuai keyakinan hatinya. Kalau hatinya berkata untuk mengarah ke sana, dilakukan. Berarti ketika ada Idul Fitri ya semuanya Semua, ngumpul, iya. Natal juga semuanya Semua ngumpul. Jadi kalau ketika ada acara Idul Fitri, ngumpul makan-makan bersama dengan gaya Idul Fitrinya. Bahkan ketika ada acara Natal atau acara budanya beliau, semua ngumpul di sini. Tapi untuk makanan kan pasti ada yang terlarang. Oh iya. Nah, contohnya kayak Muslim nggak bisa makan ini. Nah, itu Jadi- sudah dipisahkan untuk itu. Keren, itu baru Indonesia, Bos. Itu baru Indonesia, the best. Keluarga Atmaja, I love you. Diangkat jadi saudara ya? Tolong angkat saya jadi anak Anda. Oh maaf Pak, sudah penuh kuotanya. Aduh, udah ada yang ngantri kan? Banyak yang ngantri. Jadi asisten aja, Ya, asisten ya, ya. aja. Saya bisa ngapain aja. Nge-MC di sini. Jadi MC in house. Saya bisa. Aduh. Ini dulu. Ini adalah rumah dokter pribadinya Pak Atmaja. Bohong. Serius? Kok udah tahu duluan? Tadi yang ngasih tahu si guide-nya. Itu mana? Ini rumah dokter, tapi dokternya sudah meninggal, jadi sekarang dijadiin rumah base camp buat karyawan-karyawannya. Dokter pribadi yang ditaruh di rumah segini. Lah,
dokter pribadi kan kita nggak usah tiap hari kerja ya. NPS aja tuh dokter. Sakit baru panggil ya kan. Iya bener juga. Rumahnya segede gini bos. Ini semua garis lurus dari gym ke Villa Leduk terus ke sini. Iya, terkoneksi gitu. Emang tujuannya pasti yang Satu yang dan satu. yang gym itu awalnya pasti bukan buat gym dong. Gym itu jadi kalau dilihat sana tadi sebenarnya ada kamarnya di dalamnya dulu sebelum gym. Jadi beliau ketika masih usia 60 baru-baru ketika pindah sini dulu. Nah, dia itu biasanya renang sore-sore kemudian afternoon tea di depan pool house itu. Enak banget. Enak banget hidupnya. Orang kaya gitu ya. Orang kaya gitu hidupnya ya. Gak ngerti gue. Nah, setelah afternoon tea di sana, kalau dia males balik ke rumahnya, Langsung bobo di situ. bobo di situ. Kalian deket banget. Ada kembang api. Ada kembang api. Dan juga setelah ada kamar ada satu dining room kecil. Jadi kalau dia nggak mau tidur sana, tapi males mau balik dan mau makan malamnya di sana, kemudian balik Tinggal ke rumahnya telepon. tidur, biar dia antar ke sana makanannya. Gitu. Gitu pak. Sultan bos. Money. Jadi ternyata seluruh properti ini walaupun awalnya private property kan ini awalnya. Iya. Private property tapi diatasnamakan ke yayasan. Memang untuk tujuannya melestarikan Gunung Arjuna ya. Dan juga Melestarikan budaya Jawa dan peningkatan sumber daya masyarakat lokal. terutama itu tadi apa? Mata air. Sumber mata air yang sekarang diketahui karena pembalakan hutan itu tinggal 16 Dari 28. dari 28 bos. Gila nggak tuh? Dan sekarang sudah dilakukan usaha-usaha yang memang biayanya dari yayasan ini gitu kan? Iya, betul. Dan seluruh profit dari resort ini untuk Diberikan kepada yayasan untuk running dari kegiatan yayasan tersebut. termasuk menanam 1.200 pohon 1.200 pohon beringin. Kalau menanam sih mudah perawatannya. Itu yang Perawatannya yang harus intens, yang butuh biaya banyak. karena memang sudah terbukti yang dilakukan oleh siapa? Mbah Sadiman penerima Kalpataru, dia dengan 5 pohon beringin bisa menghasilkan satu sumber mata air kecil. 5 pohon beringin menghasilkan 1 mata air. Berarti 1.200 dibagi 5. Juno, 1.200 bagi 5 berapa? 240. Wah, bisa insya Allah menghasilkan 240 mata air Amin. baru. Amin. Amin. Karena memang Gunung Agung ini adalah Arjuna. Gunung Agung. Gunung Agung adalah Agung lagi Arjuna. toko buku terbaik di Indonesia. Gunung Arjuna ini supplier air ke Area Surabaya, Malang, Mojokerto dan Batu karena gunung ini tepat dikelilingi oleh kota-kota tersebut. Begitu. guys. Jadi ini tempat deretan bungalow-bungalownya yang disewa-sewain. Ada di situ. Wah, kapan-kapan harus nginep situ sih. Yang di bagian belakang ini stylenya amat sangat Jawa. Karena memang ownernya itu mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Keraton Solo, Keraton Jogja. Bahkan di depan itu ada gamelan hadiah dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Edan. Jadi di sini ada gymnya guys. Gymnya kayak pemandian di Yunani. Tidak terlihat seperti gym.
Terlihat seperti itu gym. Ownernya ini adalah turun temurun, memang sudah kalau dari keturunan atau generasi sebelumnya tuh pengusaha gula. Katanya nih yang diceritakan punya pabrik gula terbesar di Jawa Timur. Gokil. Dan behold guys, rumah yang punya. Mau Bunda? Apa? Rumah kayak gini? Mau aku rubuhin, bangun ulang. Kanopi. Kanopinya baru tuh, stylenya nggak nyambung sama rumahnya. Tuh yang di atas tuh, kubahnya tuh ya itu apa namanya, style Greek gitu. Gokil. Iyalah nyambung lah sama semuanya, sama tangga apa segala macam. Apa nyambung? Iya sama topeng patung-patungnya. Ini penginapan kita. Rumah kolonial dari atas. Keren ya. Ini bukan bangunan lama, bangunan baru. Cuma memang didesain menduplikasi atau meniru rumah kolonial Belanda. Persis secara struktural, secara gaya desain, pembagian layout rumah dan ruangan-ruangannya tuh, termasuk juga jendela-jendelanya. Karena di kamar kita tuh nggak ada jendela. Jendela cuma buat kamar mandi. Ada satu bukaan besar tuh pintu yang sekaligus jendela. Jadi gue rasa emang zaman dulu kayak gitu.